Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Aziz Rahman dari jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membicarakan tentang setelah Corona, krisis mengancam. Teman-teman, sudah berapa lama kalian di rumah saja? Saya sudah hampir 2 bulan di rumah saja. Mungkin ada yang baru 1 bulan, 2 minggu, atau yang harus tetap beraktivitas di luar rumah. Semua berbeda-beda. Banyak yang bertanya-tanya, kapan pandemi ini akan segera berakhir? Ada yang memprediksi, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Bahkan ada yang memprediksi, ini akan berlangsung 1 tahun. Tentu kita hanya berharap, semoga semua ini segera berakhir, dan kita dapat beraktivitas secara normal, seperti sebelumnya. Sampai hari ini, kita masih dilanda krisis kesehatan. Jumlah kasus positif masih terus bertambah hari demi hari. Data terus bergerak. Kasus global dengan negara yang terdampak sebanyak 215 negara. Kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3.407.747 kasus, dengan angka kematian sebanyak 238.489 kasus. Sedangkan kasus di Indonesia juga meningkat, dengan terkonfirmasi positif sebanyak 11.543 kasus sembuh sebanyak 1.965, dan kasus meninggal sebanyak 864 kasus. Ini menandakan masih terdapatnya rantai penyebaran COVID-19 pada masyarakat. Namun, di balik hal itu, ada hal lain yang lebih mengancam, walaupun yang paling utama tentunya keselamatan nyawa manusia. Hal tersebut adalah krisis ekonomi. Kita sudah menyaksikan pekan demi pekan berlalu, dengan banyaknya pekerja-pekerja informal yang terdampak akibat wabah ini. Setelah diterapkannya PSBB di berbagai kota di Indonesia, para pekerja, mulai dari tukang ojek, pedagang kaki lima, supir taksi, bahkan karyawan pabrik, semua dirumahkan. Sebagian besar dirumahkan. Bahkan, sebagian ada yang terpaksa di PHK. Catatan dari Kementerian Tenaga Kerja, sudah 1.900 lebih tenaga kerja Indonesia yang di PHK. Hal tersebut akan menimbulkan masalah baru, seperti jumlah pengangguran meningkat, angka kemiskinan akan meningkat, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Yang terpukul tentunya tidak hanya para pekerja buruh, juga para pengusaha, mulai dari pengusaha kecil, UMKM, bahkan pengusaha besar seperti industri di berbagai kota. Sudah banyak yang jatuh. Akibatnya, penghasilan pun menurun. Maka pembayaran pajak pada negara akan berkurang, dan pendapatan negara akan menurun. Di lain hal, pemerintah harus memberikan jaminan sosial. Lantas, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara akan anjlok 1,7 triliun dari target APBN 2,2 triliun. Sementara pendapatan negara akan minus 10%. Sebaliknya, belanja negara akan meningkat dari 2,5 triliun ke 2,6 triliun. Ini dikarenakan kebutuhan sektor kesehatan, sektor jaminan sosial, perlindungan sosial kemanusiaan, yang terdampak social distancing, dan pembatasan stabilitas mobilitas lainnya. Itu keterangan resmi dari Menteri Keuangan, bahwa krisis sudah mengancam kita. Nah, kalau krisis keuangan sudah mengancam, maka krisis ekonomi akan menyusul, dan kita harus waspada agar jangan sampai semuanya menjadi krisis sosial yang lebih besar. Semua negara memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonominya akibat pandemi virus corona ini. Bahkan, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4%. Pada awal April, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus corona ini. Tidak hanya manusia, kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan asesmen yang dilihat dari BI, OJK, LPS, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai 0,4%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot. Sebelumnya pemerintah sangat optimistis pertumbuhan investasi mencapai 6%. Namun dengan adanya wabah corona ini, diprediksi investasi akan turun ke level 1%, atau terburuk bisa mencapai minus 4%. Sektor UMKM paling pertama terdampak wabah ini. Berkaca pada krisis tahun 1998, sektor ini cenderung aman,
Namun sekarang situasinya berbeda. Sektor UMKM juga terpukul. Padahal selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat hebat karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM. Pada tahun 97-98, UMKM masih resilient. Sekarang ini, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan memberi stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Perpu ini, salah satu stimulusnya adalah jaringan pengaman sosial yang diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Oleh karena itu, kita di Indonesia harus memusatkan perhatian pada 3 hal. Pertama, kesehatan dan masalah kemanusiaan harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat, terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat di bawah, dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage atau bisa bertahan dalam situasi sulit. Dalam hal ini kita juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan skenario nilai tukar rupiah mencapai 20.000 per dolar Amerika Serikat terjadi. Bahkan ia menyatakan nilai rupiah saat ini yang berada pada kisaran 16.000 per dolar Amerika Serikat sudah cukup stabil. Skenario terberat kurs 17.000 per dolar Amerika Serikat atau yang sangat berat 20.000 itu akan kita antisipasi supaya tidak terjadi. Dalam hal ini, sebagai Gubernur BI menyatakan bahwa tingkat rupiah saat ini sudah memadai. Yang disampaikan tadi sebagai forward looking yang kita akan cegah supaya tidak terjadi. Oleh karena itu, BI akan terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ujar Peri. Dijelaskannya, penyebab melemahnya rupiah karena investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau capital outflow selama periode terjadinya pandemi antara bulan Januari sampai Maret 2020. Capital outflow dalam portofolio investasi Indonesia yang jumlahnya mencapai 167,9 triliun rupiah. Capital outflow ini yang kemudian terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, yang juga menjadi penyebab kelemahan nilai tukar rupiah, didorong oleh kepanikan global akibat cepat menyebarnya wabah COVID-19 di berbagai dunia. Dalam konteks ini, kami menyediakan dolar, baik di spot dan juga di domestic non-delivery, forward maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Sejauh ini sudah membeli SBN dari pasar sekunder sejumlah 166 triliun rupiah, jelas Peri Warjio. Penyebaran COVID-19 benar-benar telah menghambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Krisis bukan lagi mengancam, namun sudah terjadi. Bahkan di kalangan bawah, krisis sudah semakin dalam. Apapun pilihan yang dipilih pemerintah, kita sebagai rakyat cuma berharap bahwa yang menjadi fokus dan prioritas utama tetaplah keselamatan rakyat, keselamatan manusia. Hal ini adalah keselamatan kita semua. Kita juga berharap dalam situasi yang dilema ini tetap menomorsatukan nyawa warga Indonesia. Sehat terus teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.